Salam sejahtera bagi kita semua kepada Pak Sofian dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Audrey Estrelita dari jurusan Digital Accounting dengan NRP 32031240010. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan hasil survei yang telah saya lakukan dengan judul Tingkat Kepuasan Sivitas Akademik terhadap Air Bersih Kampus yang diambil dari tema SDG ke-6 yaitu Clean Water and Sanitation. Berikut adalah topik-topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, apa itu Sustainable Development Goals? Lalu, pengertian air bersih dan sanitasi layak, dilanjut tujuan proyek penelitian, lalu ada data responden, hasil survei, kesimpulan, dan juga lampiran infografis. Jadi, apa sih Sustainable Development Goals itu? Menurut Bappenas, Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan keberlanjutan merupakan serangkaian tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada September 2015 untuk mencapai kehidupan yang lebih baik serta lebih berkelanjutan bagi seluruh penduduk di bumi. Pembangunan berkelanjutan yang komprehensif ini ditargetkan dapat tercapai pada tahun 2030. Lalu dalam pelaksanaannya, SDGs ini telah dibagi menjadi 17 tujuan dengan 4 pilar, yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan juga pilar pembangunan hukum serta tata kelola. Lalu kita mengerucut ke SDG ke-6 yang menjadi fokus utama saya dalam melakukan proyek penelitian. Seperti yang kita ketahui, air bersih dan sanitasi yang layak merupakan hak dasar yang pantas diperoleh setiap individu untuk keberlangsungan hidup. SDG ke-6, yaitu air bersih dan sanitasi layak, memiliki peran krusial dalam mewujudkan kesejahteraan global. Maka dari itu, SDG ke-6 ini hadir untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap air bersih serta sanitasi yang layak tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun geografis. Terdapat 6 target utama dari SDG ke-6. Yang pertama, ada air minum yang aman dan terjangkau, lalu mengakhiri buang air besar sembarangan dan menyediakan akses ke sanitasi dan kebersihan, lalu meningkatkan kualitas air, pengolahan air limbah, dan penggunaan kembali yang aman. Lalu poin keempat ada meningkatkan efisiensi penggunaan air dan pastikan pasokan air bersih. Yang kelima ada menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu dan yang keenam melindungi serta memulihkan ekosistem yang berhubungan dengan air. Dari keenam target tersebut, target 6.1 dan 6.4 menjadi acuan utama saya dalam proses survei yang mana telah terbagi menjadi 3 poin, yaitu peningkatan akses kepada layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan. Yang kedua, peningkatan kondisi dan fungsi reservasi air serta sumber air lainnya. Dan yang ketiga, perbaikan kondisi dan fungsi reservasi air serta sumber air lainnya. Masuk ke tujuan proyek penelitian, yaitu untuk mengumpulkan data serta informasi mengenai kepuasan sivitas akademik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, tepatnya di Dinoyo, terhadap kualitas air bersih yang disediakan oleh kampus. Dengan melakukan pengukuran ini, peneliti dapat mengetahui sejauh mana upaya kampus dalam mencapai Sustainable Development Goals ini. Lalu kita masuk ke data responden. Survei dilakukan selama 2 minggu lamanya, yaitu dari 25 Februari 2025 hingga 5 Maret 2025. Pengumpulan data menerapkan kombinasi metode penyebaran kuesioner, yaitu melalui media sosial dan secara manual, yang mana saya meminta bantuan secara langsung kepada orang-orang yang saya temui selama di kampus. Hasilnya, sebanyak 102 responden telah berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek penelitian. Lalu untuk kuesioner sendiri didominasi oleh mahasiswa dan mahasiswi, yaitu sebanyak 93,1%, lalu tenaga kependidikan sebanyak 4,9%, dan sisanya sebanyak 2% oleh dosen. Untuk gendernya sendiri sebanyak 56,9% diisi oleh perempuan dan laki-laki sebanyak 43,1%. Lalu ada fakultas yang diisi oleh 3 fakultas dari kampus Dinoyo, yaitu dari Fakultas Bisnis sebanyak 66,67%, lalu ada Fakultas Ilmu Komunikasi sebanyak 21,57%,
lalu Fakultas Teknologi Pertanian sebanyak 4,90%, dan juga others, yaitu dari tendik dan juga dosen, yang tidak wajib memilih opsi fakultas dan program studi, dengan total 6,86%. Lalu masuk ke program studi sebanyak 29,41% diisi oleh mahasiswa akuntansi S1, lalu digital accounting sebanyak 10,78%, lalu ada mahasiswa attack sebanyak 5,88%, mahasiswa Ilkom sebanyak 21,57%, lalu ada mahasiswa kewirausahaan dengan total 1,96%, lalu ada administrasi perkantoran D3 sebanyak 7,84%, lalu ada mahasiswa manajemen sebanyak 4,90%, lalu ada IBM dan DBM masing-masing dengan total 2,94%, lalu ada teknologi pangan sebanyak 4,90% dan others sebanyak 6,86%. Lalu kita masuk ke variabel dependent dengan skala Likert 1 sampai 4. Dan pertanyaan pertama, responden merasa ketersediaan air bersih di kampus memengaruhi kenyamanan dan produktivitas. Sebanyak 43 responden setuju dan 55 responden lainnya sangat setuju. Lalu responden puas dengan rasa air di kampus. Sebanyak 63 responden setuju dan 26 responden lainnya sangat setuju. Kualitas air bersih yang disediakan di kampus memenuhi standar kebersihan. Sebanyak 65 responden setuju dan 29 responden lainnya sangat setuju. Lalu, responden sering mengalami masalah dengan ketersediaan air bersih di kampus. Sebanyak 45 responden tidak setuju dan 16 responden lainnya tidak setuju. Lalu, responden merasa air yang disediakan di kampus aman untuk diminum. Sebanyak 61 responden setuju dan 27 responden lainnya sangat setuju. Dan pertanyaan terakhir, responden pernah mengalami masalah kesehatan akibat penggunaan air di kampus. Sebanyak 11 responden menjawab ya dan 91 responden lainnya menjawab tidak. Lalu masuk ke indikator pertama yaitu kualitas air. Sebanyak 53 responden setuju bahwa air yang tersedia di kampus memiliki rasa yang netral dan tidak aneh. Lalu sebanyak 59 responden tidak setuju bahwa air yang tersedia di kampus memiliki bau yang tidak sedap. Lalu sebanyak 5,9 responden tidak setuju jikalau air yang tersedia di kampus keruh. Dan terakhir, sebanyak 61 responden setuju bahwa air yang tersedia di kampus jernih dan tidak mengandung kotoran. Lanjut ke indikator kedua, mengenai ketersediaan air. Sebanyak 60% responden setuju jika air di kampus selalu tersedia selama 24 jam setiap hari. Lalu 61 responden juga setuju jika tekanan air cukup kuat untuk digunakan dengan nyaman di berbagai fasilitas seperti wastafel, toilet, dan juga shower. Lalu sebanyak 58 responden tidak setuju jika mereka merasa kesulitan dalam menemukan sumber air di kampus, dan 62 responden lainnya setuju jika air bersih di kampus tersedia di semua lokasi yang dibutuhkan. Selanjutnya ada aksesibilitas air. Responden merasa informasi tentang lokasi air bersih di kampus sudah jelas, sebanyak 50 responden setuju dengan pernyataan tersebut. Lalu sumber air bersih seperti keran dan dispenser mudah ditemukan dan diakses di berbagai lokasi di kampus. Sebanyak 62 responden setuju dan 33 responden lainnya sangat setuju. Lalu Anda merasa desain fasilitas air bersih di kampus sudah memudahkan penggunanya. Sebanyak 65 responden telah setuju dengan pernyataan tersebut. Dan yang terakhir, jumlah air bersih telah memenuhi kebutuhan warga di kampus. Sebanyak 61 responden setuju dengan pernyataan tersebut dan 27 responden lainnya sangat setuju. Dan indikator terakhir ada kebersihan dan pemeliharaan air. Fasilitas air bersih seperti keran, wastafel, dan dispenser selalu dalam kondisi bersih dan terawat. Sebanyak 61 responden setuju. Lalu area di sekitar fasilitas air bersih di kampus terawat. Sebanyak 63 responden setuju. Lalu yang ketiga, responden merasa pihak kampus responsif terhadap laporan kerusakan fasilitas air bersih. Sebanyak 66 responden setuju. Lalu pertanyaan keempat,
Responden sering melihat fasilitas air bersih di kampus dibersihkan. Sebanyak 37 responden sering melihatnya dan sebanyak 50 responden lainnya rutin melihat fasilitas air bersih di kampus dibersihkan. Lalu terdapat sistem filtrasi atau pemurnian air di kampus. Sebanyak 53 responden tidak mengetahui dan sebanyak 45 respondennya mengetahui pernyataan tersebut. Selanjutnya ada resume dari hasil data-data yang telah saya paparkan sebelumnya. Untuk variabel dependen, 3,11 dari skala 5 menggambarkan bahwa mayoritas responden merasa fasilitas air bersih di kampus cukup memenuhi standar, dan 9 dari 10 orang merasa air di kampus ini aman bagi kesehatan. Selanjutnya ada resume dari indikator-indikator sebelumnya. Yang pertama dari kualitas air. 3,10 dari skala 4 menggambarkan responden cenderung merasa kualitas air bersih di kampus ini telah sesuai dengan acuan yang berlaku. Yang kedua, ada ketersediaan air. 3,07 dari skala 4 menggambarkan responden cenderung merasa air bersih di kampus telah tersedia di semua lokasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, aksesibilitas air. 3,15 dari skala 4 menggambarkan responden cenderung merasa air bersih di kampus mudah untuk dijangkau. Dan yang terakhir, kebersihan dan pemeliharaan itu ada 3,12 dari skala 4 yang menggambarkan responden cenderung merasa fasilitas air di kampus telah terawat dengan baik. Lalu ada kesimpulan yang didapat dari perhitungan 5 indikator sebelumnya, yaitu memperoleh indeks penilaian 3,11 dari skala 5 yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan sivitas akademik UKWMS terhadap air bersih di kampus berada pada posisi yang cukup memuaskan, namun masih menyisakan ruang untuk perbaikan. Jadi, indeks penilaian 3,11 ini tidak mencapai kategori puas ataupun sangat puas, sehingga pihak kampus perlu memperhatikan aspek-aspek yang mungkin menjadi keluhan sivitas akademik dengan melakukan evaluasi lebih lanjut untuk menunjukkan komitmen kampus dalam menyediakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi seluruh komunitasnya. Selanjutnya ada lampiran infografis yang telah saya buat. Di sini menunjukkan data 102 responden dan tujuan dari proyek penelitian. Lalu ada pengukuran indeks dari indikator-indikator dan juga variabel dependen. Lalu yang terakhir ada kesimpulan yang ditarik berdasarkan perhitungan total indeks-indeks yang telah dilakukan. Dari proyek penelitian ini perlu diingat kembali bahwa investasi dalam fasilitas air bersih yang berkualitas sama halnya dengan kita berinvestasi untuk masa depan. Dengan memastikan akses air bersih yang berkelanjutan di kampus, kita tidak hanya meningkatkan kualitas hidup sivitas akademik, tetapi juga meningkatkan kontribusi pada pencapaian SDG ke-6. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan juga tindakan. Terima kasih.